Alkisah tersebutlah sebuah desa kecil di tanah Jawa yang hidup di bawah cengkraman tanam paksa atau kultur sel-sel. Sang surya baru saja menampakkan diri, namun para petani telah sibuk di sawah ladang mereka, berkejaran dengan nasib. Di antara mereka tampak Hawa, seorang ibu yang tangguh, tengah menanam bibit dibantu putra sematawayangnya, Umam. Si kecil Umam, walau tak dapat berbicara, memiliki hati yang lembut. Setelah memantau ibunya, matanya tertuju pada kawan-kawannya yang bermain. Sang ibu pun mengangguk, memberi syarat restu. Langkah Halwa yang memanggul hasil bumi berpapasan dengan Danu, seorang petani tua yang bijak. Mereka saling melempar senyum, bersyukur atas panen yang walau tak seberapa, masih bisa untuk menyambung hidup. Tak lama, Umam yang selesai bermain menghampiri Danu yang tengah beristirahat. Tanpa ragu, diambilnya cangkul kecil meniru gerakan Danu yang mengolah tanah. Danu tersenyum teduh, hatinya bangga. Dipanggilnya si kecil itu. Umam, tutur Danu lembut, Bapak bangga padamu. Kecil-kecil sudah rajin membantu ibu dan orang di sekitarmu. Si kecil Umam wajahnya bersemu malu, mengambil alas tulis dan menggoreskan kata, saya senang kok bisa bantu Bapak. Hati Danu menghangat. Diberikannya sepotong ubi yang ia bawa. Anak pintar, makanlah. Kelak, kamu harus jadi orang hebat. Umam, angkat derajat ibumu, jangan pernah lupakan orang tua, terutama ibumu. Bapak ingin melihatmu sukses. Umam mengangguk mantap, lalu kembali menulis. Pasti Pak, saya nggak mungkin lupa jasa Bapak. Kalau sudah besar, saya pasti ingat Bapak. Danu tertawa pelan. Mereka pun kembali bekerja, bahu-membahu di bawah terik matahari yang mulai meninggi. Ketenangan desa pun sirna. Bagaikan guntur di siang bolong, pasukan tentara Belanda datang berderap, dipimpin seorang kepala yang angkuh. Para petani terpaksa menghentikan pekerjaan mereka. Sang kepala tentara, dengan dada membusung, membacakan tintah. Perhatian semuanya, mulai sekarang kalian harus menanamkan 1/5 tanah kalian dengan kopi. Kami beri waktu 66 hari. Kalian juga harus membayar pajak tanam. Akan ada imbalan, namun jangan coba-coba melanggar. Ini perintah langsung dari Tuan Van den Bos. Yang melanggar akan diusir dari tanah ini. Para pribumi bergeming, kebingungan melanda. Seorang petani, hatinya mendidih, memberikan diri untuk maju. Maaf Tuan, ini tanah kami. Kalau padi diganti kopi, bagaimana kami akan makan? Keputusan sudah ditetapkan, bentak sang kepala. Jangan membantah. Tidak bisa Tuan, ini tanah kami. Kalian tidak berhak, seru petani itu. Amarahnya tak tertahan. Laras senapan panjang langsung teracung ke wajahnya. Nyali petani itu ciut. Ia mengangkat tangan. Masyarakat yang mulai gaduh seketika bungkam. Ketakutan pun mencengkram. Kerjakan apa yang kami suruh, atau kalian akan diusir, ancam sang kepala sekali lagi. Pasukan Belanda pun pergi, meninggalkan desa dalam ketakutan yang pekat. Hawa, Danu, dan Umam hanya bisa mematung, menatap masa depan yang kini menjadi kelam. Dan jauh di Batavia, di istananya yang megah, Gubernur Jenderal Van den Bos menerima surat dari atasannya di negeri Belanda. Surat itu berisi pujian atas program kultur stelsel yang membuat pundi-pundi mereka semakin kaya. Namun, pujian itu tak membuatnya puas. Hatinya berbisik, hanya segini, ini belum cukup membuatku kaya raya. Aku harus menambah jam kerja dan pajak tanam pribumi. Dengan begitu, lebih banyak pujian yang akan datang. Maka, ia kumpulkan tentaranya dan memberi titah yang baru yang lebih kejam. Mulai sekarang, tambahkan jam kerja para pribumi. Anak-anak, pria, dan wanita semua harus bekerja. Kurangi jatah makan dan istirahat mereka. Tanamkan rempah-rempah di setiap lahan yang kosong. Baik, Kapten, sahut para tentara serempak, siap menyebarkan penderitaan yang lebih dalam. Hari-hari berlalu laksana neraka. Para petani bekerja di bawah pengawasan ketat. Danu, yang baru saja duduk melepas lelah, langsung dibentak dan ditodong senjata. Siang dan malam mereka bekerja tiada henti.
Hampir 2 bulan berlalu. Pasukan Belanda mulai berpatroli menagih hasilnya. Mereka mendatangi rumah-rumah para pribumi. Salah satunya adalah Deluna. "Tuan, maafkan saya," ratap Deluna. "Tanah saya gagal, kopi-kopi layu semua." "Kalau begitu, kau harus membayar sanksi ini," hardik sang kepala tentara, menyodorkan secarik kertas tagihan. Deluna pun jatuh bersimpuh untuk memohon ampun. Namun, belas kasihan tak ada di hati mereka. Tak lama kemudian, suara tembakan memecah kesunyian. Nyawa Deluna melayang hanya karena gagal panen. Kabar kematian Deluna menyebar, menambah pekat ketakutan. Para petani, termasuk Halwa, berkumpul dan saling berbisik. Mereka bicara tentang lelah, tentang lapar, dan tentang kekejaman Belanda yang tak lagi tertanggulangi. "Kemarin Bu Deluna ditembak karena tidak bisa bayar pajak," bisik seorang ibu. "Saya jadi takut, saya juga belum lunas soalnya," sahut yang lain. "Shh, pelan-pelan Bu," tegur Hawa. Namun bisikan mereka terdengar oleh sang kepala tentara. Langkah sepatu botnya menghentak di tanah, senjatanya pun teracung ke arah para wanita yang ketakutan. "Hei, kalian berhenti membangkang," bentaknya. Hening seketika menyelimuti ladang. Tak seorang pun berani menatap mata penjajah itu. Halwa menunduk, tubuhnya bergetar menahan cemas. Dalam bayang-bayang penjajahan, rakyat hanya memiliki 2 pilihan, tunduk atau mati tanpa sisa. Malam pun tiba. Di rumah yang remuk atapnya, Umam mengelus perutnya yang kosong. Halwa memandang dengan iba. "Maafkan ibu, Nak, belum ada makanan hari ini," bisiknya lirih. Tapi nasib masih menaruh belas kasihan. Danu datang membawa sebungkus ubi rebus. "Nak, makanlah dulu yang ini," katanya. "Besok mungkin Tuhan akan memberi jalan untuk kita semua." Mereka makan dengan diam, hanya suara jangkrik yang menemani. Tak lama kemudian, Hawa pamit pulang bersama Umam. Namun setibanya di rumah, bayangan kelam sudah menunggu di depan pintu. Terlihat para tentara Belanda berdiri dengan kertas pajak di tangan. "Bayar sekarang," hardiknya. Hawa berlutut, suaranya bergetar memohon. "Tuan, beri waktu lagi, hanya 3 hari saja." Senapan pun diarahkan ke kepala Halwa. Sebelum pelatuk ditarik, Danu muncul dari kegelapan dan berlari ke depan senapan tersebut. "Tuan, ampunilah mereka, biarkan aku yang menanggung. Aku akan bekerja siang dan malam untuk mengganti pajaknya." Setelah itu, para tentara pun saling mengangguk dan membubarkan diri. Hawa pun menangis. "Bapak telah menyelamatkan kami," katanya. Danu hanya menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu. Silakan beristirahat saja hari ini." Lalu ia berpamitan dan berjalan pulang dalam senja yang kian mereda. Keesokan harinya, matahari terbit tanpa cahaya pengharapan. Para petani bekerja di bawah cambuk penjajah. Seorang ibu jatuh pingsan, seorang bapak dipukul karena berhenti sebentar, dan Danu yang melihat semua itu, hatinya tak lagi bisa diam. Dengan keberanian yang lahir dari keputusasaan, ia berdiri di tengah ladang. "Cukup!" teriaknya lantang. "Berapa lama lagi kita akan diperbudak di tanah kita sendiri?" Tentara yang menjaga menoleh. Mereka menatap Danu dengan kejam. "Hei kau, berani kau menantang kami? Aku hanya menuntut hak kami," jawab Danu tegas. "Tanah ini milik kami, keringat ini pun milik kami. Tapi kalian mencuri semuanya, bahkan mencuri nyawa kami." Rakyat yang lain terpaku. Ada keberanian di depan mata mereka, tapi juga maut yang mengintai. Tentara mengangkat senapan. Danu hanya menatap para senjata itu tanpa gentar. "Aku ingin tanah ini kembali ke tangan rakyat," katanya. Suara peluru memecah. Tubuh Danu pun tersungkur. Tanah yang subur kini disirami darah seorang petani. Umam yang melihat kejadian itu ingin berlari, tapi Hawa menahan tangannya. Mereka hanya bisa menangis menatap tubuh yang kini tak bernyawa. Tentara pun pergi, meninggalkan keheningan yang lebih memekakkan dari suara senapan. Dari kejauhan,
Seorang Belanda bernama Edward de Westdekker menyaksikan peristiwa itu. Wajahnya pucat, hatinya bergetar. Ia tahu bangsanya telah melampaui batas. "Aku tak bisa diam," katanya lirih. Ia kembali ke rumahnya menulis sebuah buku. "Dunia harus tahu," katanya sambil berbisik-bisik. Berbulan-bulan kemudian, desakan dari rakyat Belanda itu sendiri menggema. Mereka menuntut agar kultur sel-sel diberhentikan. Pemerintah Belanda pun akhirnya menyerah pada suara-suara pendemo bangsanya sendiri. Surat resmi pun dikirimkan ke Hindia. Kepala tentara Belanda membacanya dengan wajah yang muram. "Pasukanku," katanya, "tanam paksa telah dihapus. Kita diperintahkan untuk meninggalkan desa ini." Pasukan pun berkemas. Suara sepatu mereka menjauh perlahan, dan desa itu menjadi hening. Seorang petani berbisik-bisik, "Apakah kita sudah bebas?" Yang lain menjawab, "Ya, sepertinya kita sudah bebas." Umam pun melangkahkan kaki ke depan kerumunan tersebut, mengepalkan tangan kecilnya dan bersorak-sorak ke atas langit. Para kerumunan yang melihat kejadian tersebut ikut bersorak, dan desa mereka akhirnya kembali tenang. Dari kejauhan, Edward de Westdekker menatap mereka dan tersenyum dengan puas. Dia puas karena usahanya selama ini untuk membuka mata dunia berhasil menyelamatkan sebuah bangsa. Demikianlah kisah sebuah desa di bawah bayang-bayang tentara Belanda, dengan derita yang menumbuhkan perlawanan dan air mata yang menyuburkan kemerdekaan. Karena dari bumi yang diinjak tumbuh benih-benih keberanian yang tak akan pernah mati.